Baik Dari, jadinya sebelum Bapak jelaskan tentang proses Karena banyak yang kebingungan mengenai pendaftaran mandiri gelombang pertama. Halo semuanya, selamat datang di podcast Politeknik Negeri Bali Kampus Gianyar. Saya Ari. Di podcast perdana ini, kita akan membahas pendaftaran mandiri gelombang pertama di Politeknik Negeri Bali Kampus Gianyar. Nah, pada hari ini kita kehadiran narasumber yang sangat spesial, yaitu Bapak Koordinator Politeknik Negeri Bali Kampus Gianyar, Bapak Imade Alus Darmanegara SPD MPD. Selamat siang Bapak. Iya, selamat siang. Bagaimana kabar Bapak untuk hari ini? Baik, sehat Dari. Sehat. Nah, jadi Bapak izin bertanya, adik-adik di luar sana banyak yang kebingungan mengenai pendaftaran mandiri gelombang pertama di kampus Politeknik Negeri Bali, Kampus Gianyar. Bisa dibantu jelaskan Bapak, periodenya dari kapan hingga kapan? Baik Dari, jadinya sebelum Bapak jelaskan tentang jalur mandiri dari kampus PMB Gianyar, perlu Bapak sampaikan kita sudah melewati jalur SNBP tentang jalur prestasi, dan adik-adik yang lolos di jalur prestasi ada 51 mahasiswa di 3 jurusan, yaitu perhotelan, akuntansi, dan administrasi bisnis. Dan saat ini kita sudah mulai buka jalur mandiri dari tanggal 17 Maret sampai 31 Mei, dan itu sudah berlangsung berjalan. Harapan kami dengan sisa waktu yang ada ini, terutama khususnya bagi adik-adik yang tamatan SMA, SMK di tahun ini, agar bisa memanfaatkan waktu ini untuk mendaftar. Sebab kampus Gianyar adalah satu-satunya kampus negeri yang ada di Gianyar. Tentunya masyarakat Gianyar sangat dibantu. Pertama, dari lokasi kampus kita itu sangat dekat dengan sangat strategis bisa ditempuh. Yang kedua juga karena ini adalah miliknya Pemda Gianyar, tentunya akan dibantu sepenuhnya dari pembiayaan, sehingga adik-adik kita dalam pembayaran UKT, dalam kegiatan praktek, kegiatan akademis di kampus kita itu sangat diringankan. Bukan berarti baru ringan pembelajarannya tidak berkualitas, tidak, malah sangat berkualitas karena dosen-dosen yang mengajar juga, dosen-dosen yang berpengalaman, baik dari kampus pusat maupun dari kampus Gianyar. Tentunya pendidikan yang didapatkan di kampus Gianyar adalah pendidikannya resmi, yaitu di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi. Sehingga adik-adik kita nanti dari tamat dari kampus Gianyar itu menyandang titel ahli madya. Karena kita melaksanakan proses kegiatan perkuliahan di jenjang D3, baik itu di perhotelan, di akuntansi maupun di administrasi bisnis. Harapan kami peluang-peluang yang ada di sini, Pemda Gianyar membuka peluang seluas-luasnya khususnya untuk masyarakat Gianyar bisa dimanfaatkan. Sehingga adik-adik kita yang terutama tamatan tahun ini tidak ada ragu-ragu lagi untuk menggapai cita-cita, impian, apalagi di saat ini ekonomi sedang tidak begitu baik. Jadinya tentunya pilihan yang tepat adalah kampus PNB Gianyar yang berlokasi di Sukawati di Gianyar. Baik, terima kasih Bapak. Nah, seperti yang dibilangkan Bapak tadi adik-adik, untuk pendaftarannya dimulai pada tanggal 17 Maret hingga 31 Mei. Nah, Bapak, adik-adik juga bertanya nih, apa aja persyaratannya Pak? Setahu Ari persyaratannya menggunakan ijazah. Bagaimana ijazahnya jika belum dapat dari sekolahnya? Apakah bisa diganti dengan yang lain Bapak? Sebenarnya untuk persyaratan kita mengawali mulai proses pendaftaran jalur mandiri ini tentunya untuk pendaftaran ikut seleksi dulu, ikut seleksi. Sehingga untuk ijazah masih bisa diganti dengan surat keterangan bahwa mereka adik-adik kita sudah mengikuti proses ujian akhir. Dan saat ini saya sudah pengumuman kelulusan, itu aja boleh surat keterangan kelulusan. Saya yakin ijazah masih jauh diterima. Nanti setelah memang mereka sudah pasti diterima di sini, baru melengkapi persyaratan lebih lengkap lagi. Nah, seperti yang dibilang Bapaknya tadi adik-adik, jika kalian belum punya ijazah, bisa diganti dengan menggunakan surat keterangan lulus. Nah, untuk biaya pendaftarannya sama lokasi pendaftarannya itu ada di mana ya Bapak? Untuk pendaftaran, jadinya karena ini jalur mandiri, mereka akan disiapkan tes, kegiatan ada tes interview dan sebagainya. Itu adik-adik kita bayar uang pendaftaran sebesar Rp300.000.
Nah, jalur mandiri jadinya adik-adik datang langsung ke kampus untuk proses pendaftaran. Dan dalam proses pendaftaran itu juga kami ada apa namanya, sambil kita seleksi juga tentunya tentang kesehatan fisik, rohani, sehingga nanti pada saat proses seleksi itu sebagai persyaratan kita dalam merekrut mahasiswa. Sebab kita juga terbatas merekrut mahasiswa. Saat ini jumlah mahasiswa kita di 3 jurusan, perhotelan, akuntansi, administrasi bisnis, itu sebanyak 435 mahasiswa. Dan satu angkatan maksimal kita bisa terima 200 mahasiswa. Sehingga dalam proses perekrut mahasiswa itu kita ada seleksi, jadinya 200 mahasiswa itu bisa kita akan rekrut. Mungkin itu penjelasan Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Nah, jadi adik-adik untuk pendaftarannya itu kalian bisa menggunakan surat keterangan lulus serta membawa uang sebesar hanya Rp300.000 dan untuk lokasi pendaftarannya sendiri ada di kampus Politeknik Negeri Bali Kampus Gianyar. Nah, Bapak, selain itu apakah ada keunggulan dari kampus Politeknik Negeri Bali Kampus Gianyar selain karena kampus Politeknik Negeri Bali merupakan kampus satu-satunya negeri yang ada di Gianyar? Ya. Baik, Dedek, jadinya perlu Bapak sampaikan, selain yang Bapak sampaikan tadi, satu, tempatnya ya strategis, mudah dijangkau terutama dari untuk masyarakat Kabupaten Gianyar. Yang kedua, ini lokasinya adalah di lapangan bekas lapangan Sutasoma atau SKB yang ada di Kabupaten Gianyar. Ini sudah menjadi kampus yang begitu sejuk dan nyaman. Yang kedua, yang selanjutnya dosen-dosen yang mengajar, jadinya satu mata kuliah itu akan diempu oleh 2 dosen, yaitu dosen pusat kampus Politeknik Negeri Bali dan dosen dari kampus Gianyar. Sehingga tidak ada cerita ada mata kuliah kosong dan sebagainya. Tentunya proses perjalanan akademik kita akan berjalan efektif. Yang kedua, kita adalah kampus vokasi. Kampus vokasi tentunya keterampilan memerlukan bahan praktek dan sebagainya itu sepenuhnya akan dibantu oleh Pemda Gianyar, sehingga mahasiswa tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk membeli bahan praktek dan sebagainya, termasuk juga PKL dan sebagainya. Dan kita ada istilah kampus 2, yaitu industri yang kita ajak kerjasama, dan mereka apa-apa yang kita merasa kurang, belum lengkap ada di kampus, kita laksanakan kegiatan praktek industri di hotel, yaitu Hotel Inasindu. Dan selanjutnya kelebihan yang lain tentunya adik-adik tamat dari sini ya berjasa negeri, karena kita di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, dan tentunya akan memiliki titel ahli madya. Dan lagi satu, kita membuka 3 jurusan sini, perhotelan, akuntansi, dan administrasi bisnis. Dan saat ini kita sudah menamatkan satu angkatan kemarin sebanyak 130 mahasiswa. Nah, tentunya kami adik-adik tidak perlu ragu-ragu lagi bahwa untuk mendapatkan kompetensi tentang perhotelan, akuntansi, administrasi bisnis, kita sudah siap mendidik, melatih menjadi anak yang terampil, punya skill dan berpengetahuan. Baik Bapak, terima kasih izin Ari untuk menyimpulkan. Nah, jadi adik-adik, untuk pendaftaran mandiri gelombang pertama di Politeknik Negeri Bali Kampus Gianyar bisa dimulai tanggal 17 Maret hingga 31 Mei. Nah, untuk persyaratannya, kalian bisa langsung datang ke Kampus Politeknik Negeri Bali Kampus Gianyar dengan membawa surat keterangan lulus serta uang hanya sebesar Rp300.000 untuk lokasinya ada di Sukowati. Nah, untuk program studi sendiri di Kampus Politeknik Negeri Bali Kampus Gianyar memiliki 3 program studi, yaitu ada D3 Perhotelan, D3 Akuntansi, serta D3 Administrasi Bisnis. Nah, seperti yang dibilangkan Pak Alus tadi, keunggulannya itu sangat banyak sekali. Nah, yang salah satunya yaitu merupakan kampus beasiswa negeri satu-satunya yang ada di Gianyar, Bapak. Apa Bapak bisa menambahkan untuk kesimpulannya? Ya, tentunya adik-adik silakan nanti lihat secara langsung di kampus, dan termasuk ruang kita sudah semua pakai ASI sekarang. Tentunya peralatan praktek dan sebagainya sudah kita lengkapi sesuai dengan bidang kompetensi masing-masing. Yang jelas moto kita terdepan, profesional, berdaya saing internasional. Ya.
Nah, adik-adik jangan ragu lagi untuk memilih kampus Politeknik Negeri Bali Kampus Gianyar. Sekian podcast bersama Bapak Koordinator. See you the next podcast. Ciao.